Kekuatan didasarkan pada perbedaan. Dan perbedaan bukan sembarang perbedaan, tapi perbedaan yang memberikan kekuatan kepada pengikutnya untuk setia kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sedulur KB HPS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk membahas tentang kekuatan diferensiasi seorang tokoh. Perbedaan itu menjadi kekuatan jika kekuatan itu mempunyai nilai tambah bagi para pengikutnya. Kita bisa jelaskan perbedaan kekuatan tiga tokoh. Yang pertama UAS. Ya. Kedalaman ilmu agama disertai dengan guyonan-guyonan. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama yang disenangi oleh seorang guru, seorang dosen adalah kemampuan humornya. Nah, saya kira itu kekuatan yang membedakan UAS dengan dua tokoh yang lainnya. Ya. Kekuatan humor, melahirkan humor-humor yang segar, ya, kedalaman ilmu agamanya, kemudian kekuatan mendalami hadis yang memberikan nilai tambah bagi dirinya untuk digemari oleh para pengikutnya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat itu kekuatan menghafal Quran, hadis, ya. Quran itu sampai kepada halaman, ya, kemudian baris keberapa itu sudah sangat kuat sekali, dan itu dibangun sejak kecil, ya, sampai dia berkata bahwa kalau kita sudah menghafal beberapa juz, bahkan Quran sendiri hafal itu seperti datang kepada kita. Ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, itu kemampuan menghafalnya, tajam dalam penafsirannya dan sebagainya. Kemudian Agim kekuatannya adalah bukan pada kedalaman memahami ilmu-ilmu keagamaan, akan tetapi dia mampu menerjemahkan bahasa Quran ke dalam bahasa sehari-hari yang ringan. Disitulah kekuatannya, sehingga orang yang baru tertarik kepada Islam bisa menjadi pengikutnya, ya. Itulah yang membedakan, dan perbedaan itu menjadi kekuatan bagi dirinya. Artinya apa? Orang yang penggemar Agi mungkin tidak menggembari yang duanya itu, UAS atau Adi Hidayat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang menggembari ceramahnya Adi Hidayat tidak menggemari yang UAS atau Agim. Semua baik UAS, Ustadz Adi Hidayat dan Agim itu punya segmen pengikut yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kekuatan didasarkan pada perbedaan. Dan perbedaan bukan sembarang perbedaan, tapi perbedaan yang memberikan kekuatan kepada pengikutnya untuk setia kepada dirinya. Diferensiasi, ya, adalah perbedaan yang diciptakan seorang tokoh, ya, yang mendatangkan nilai yang bermakna bagi pengikutnya. Jadi tidak semua perbedaan itu menjadi kekuatan. Tokoh yang memiliki diferensiasi yang kokoh dipastikan memiliki pengikut di atas rata-rata. Bagaimana kita melihat misalnya Bapak Quraisy Shihab, ya, profesor, itu kedalamannya diantaranya menafsirkan Quran dengan kekuatan menguasai bahasa dan wawasan yang luas. Itu yang menjadi ciri, menjadi kekuatan, menjadi pembeda seorang Profesor Quraisy Shihab. Nah, itu segmen pemirsanya juga tertentu, ya. Mungkin tidak sebanyak UAS, tidak sebanyak Agim, tapi itu adalah segmen pemirsa yang berkualitas, yang sudah punya dasar-dasar keislaman yang kuat, meskipun mungkin ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh pengikutnya, pendapat daripada Quraisy Shihab. Dasar diferensiasi adalah konten, ya, apa yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan seorang tokoh, dalam hal ini kita bicarakan misalnya tokoh mubaligh, ya, tokoh ahli agama. Apa yang ditawarkan, ya, seperti kita sampaikan tadi, kekuatan daripada ada yang kemampuan bahasa, kemampuan menghafal Quran, kemampuan hadis yang disertai dengan guyon-guyon yang segar, yang selalu muncul hal-hal yang baru dari humor-humor itu, ya. Kemudian yang kedua konteks, bagaimana cara menawarkan sesuatu yang ditawarkan itu, metodologinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat Adi Hidayat itu dengan menggunakan tulisan di seperti whiteboard begitu, ya, di situ kekuatannya, ya. Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang sudah penuh, ya, sehingga mana ini yang harus begitu cepat, ya. Oleh karena
itu para pengikutnya juga harus mengulang-ulang apa yang disampaikan. Kemudian media yang digunakan, nah itu media YouTube, media televisi atau langsung menemui penggemarnya, itu merupakan satu hal yang menjadi satu kekuatan bagi setiap orang. Kemudian diferensiasi dilakukan melalui 3 aset, yaitu yang pertama adalah konsep, ya, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah koneksi. Apa itu konsep? Konsep adalah kemampuan seorang tokoh dalam menghasilkan ide, ya, dalam menghasilkan inovasi yang muncul karena adanya upaya inovasi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kompetensi adalah kemampuan mengeksekusi proses pemberian nilai kepada pengikut agar pengikut semakin meningkat. Nah, ini hal-hal apa yang harus disampaikan dan yang disampaikan itu digemari oleh para pengikutnya. Itu namanya kompetensi, ya. Kemudian yang ketiga, koneksi adalah kemampuan dalam menjalin kolaborasi dengan partner, membangun satu komunitas-komunitas, ya. Kemudian kita membuat jaringannya sehingga ada satu koordinator di setiap wilayah, ya, untuk mengkoordinir tentang bagaimana penggemarnya itu bisa selalu setia kepada dirinya. Syarat diferensiasi yang pertama adalah harus mampu mendatangkan nilai yang luar biasa. Nah, salah satu contohnya adalah kegaguman seseorang terhadap misalnya Adi Hidayat, ya. Itu kemampuan menghafal Quran sampai kepada halaman sampai barisnya itu tidak dimiliki oleh yang lain. Kemudian yang kedua harus merupakan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Nah, ini keunggulan misalnya Quraisyab kemampuan menguasai bahasa Arabnya, ya. Kemudian Uas itu penguasaan hadis, ya. Kemudian bagaimana dia memformatnya dibumbui dengan hal yang humor-humor segar itu, ya. Saya kira humor-humor segar itu tidak dimiliki dari yang lainnya. Kemudian harus memiliki keunikan supaya tak gampang ditiru, ya. Logat, ya, itu logat membawa masing-masing. Yusuf Mansur dengan gaya Jakartanya itu nggak bisa ditiru tuh, Betawi, ya. Kemudian Uas sebagai orang seberang, ya, dari Riau atau dari mana itu, ya, dan seterusnya. Ya, jadi merupakan ciri khas daripada seorang tokoh. Nah, kita juga siapapun diri kita, profesi apapun, kita harus bisa membangun diferensiasi, ya, perbedaan kita yang melahirkan keunggulan diri kita, dan memang itu perbedaannya itu dibutuhkan oleh orang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.